Outline pembahasan tentang A. Pendahuluan. B. Prinsip-prinsip desain tata ruang kantor. C. Zonasi dalam tata ruang kantor. D. Teknologi dan infrastruktur. E. Estetika dan branding kantor. F. Keberlanjutan, sustainability, dalam tata ruang. G. Evaluasi dan pemeliharaan. H. Studi kasus. I. Kesimpulan. Baik 1. Pendahuluan. A. Pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor merujuk pada perencanaan dan pengaturan ruang di dalam suatu kantor atau tempat kerja. Ini mencakup pengorganisasian ruang untuk maksimalkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan bagi para pekerja. Tata ruang kantor melibatkan sejumlah faktor, termasuk penempatan meja, ruang rapat, area penyimpanan, area istirahat, serta distribusi peralatan dan fasilitas lainnya. Beberapa aspek yang tercakup dalam pengertian tata ruang kantor meliputi 1. Penempatan meja dan ruang kerja, menentukan letak meja kerja, kabinet, atau workstation untuk menciptakan aliran kerja yang efisien dan memastikan pekerja memiliki ruang yang cukup untuk bekerja. 2. Ruang rapat, perencanaan ruang untuk pertemuan dan presentasi, termasuk pemilihan perabotan dan peralatan teknologi yang diperlukan. 3. Area penyimpanan, menentukan lokasi dan tata letak penyimpanan dokumen, arsip, atau perlengkapan kantor lainnya untuk dan pengelolaan. 4. Fasilitas umum, merencanakan ruang untuk fasilitas umum seperti dapur, toilet, dan area istirahat karyawan. 5. Pemilihan furnitur dan dekorasi, memilih furnitur dan dekorasi yang sesuai dengan kebutuhan, budaya perusahaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 6. Fleksibilitas ruang, mempertimbangkan fleksibilitas ruang untuk mengakomodasi perubahan dalam jumlah karyawan atau kebutuhan bisnis. 7. Aspek keamanan dan kesehatan, memastikan bahwa tata ruang memenuhi standar keamanan dan kesehatan, seperti jalur evakuasi yang jelas dan penempatan peralatan yang aman. Tata ruang kantor yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan kepuasan karyawan, sekaligus mencerminkan identitas dan nilai-nilai perusahaan. B. Pentingnya tata ruang kantor dalam produktivitas. Tata ruang kantor memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Beberapa alasan mengapa tata ruang kantor berperan penting dalam produktivitas adalah sebagai berikut. 1. Efisiensi ruang kerja, tata ruang yang baik membantu menciptakan aliran kerja yang efisien. Penempatan meja, ruang rapat, dan fasilitas umum yang terorganisir dengan baik dapat mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus kerja. 2. Kenyamanan dan motivasi, ruang yang dirancang dengan baik menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. Karyawan yang merasa nyaman dan termotivasi cenderung lebih produktif dan kreatif dalam pekerjaannya. 3. Kolaborasi dan komunikasi, tata ruang yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi dapat meningkatkan kerja tim dan pertukaran ide. Ruang rapat atau area terbuka yang dirancang dengan baik dapat merangsang diskusi dan inovasi. 4. Pemisahan ruang pribadi dan ruang bersama, pemisahan yang tepat antara ruang pribadi dan ruang bersama dapat membantu keseimbangan antara fokus individu dan kolaborasi. Ini dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan. 5. Fleksibilitas ruang, tata ruang yang dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dapat mendukung fleksibilitas dalam cara bekerja. Ruang yang dapat disesuaikan dengan berbagai keperluan dapat meningkatkan responsivitas organisasi terhadap perubahan. 6. Pengelolaan peralatan dan fasilitas, tata ruang yang baik juga mencakup pengelolaan peralatan dan fasilitas dengan baik. Ketersediaan dan akses mudah terhadap peralatan kerja dapat mengurangi pemborosan waktu dan meningkatkan efisiensi. 7. Kesehatan dan keamanan, tata ruang kantor yang memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Penempatan yang baik dari segi ergonomi, ventilasi yang baik, dan area istirahat yang sesuai dapat berkontribusi pada kesehatan karyawan. Secara keseluruhan, tata ruang kantor yang diperhitungkan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, kolaborasi, dan kesejahteraan karyawan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kinerja perusahaan. C. Hubungan antara tata ruang dan budaya kerja. Tata ruang kantor dan budaya kerja memiliki hubungan erat, di mana tata ruang sering mencerminkan dan membentuk budaya perusahaan. Berikut adalah beberapa cara di mana tata ruang dan budaya kerja saling terkait.
1. Pencerminkan nilai perusahaan. Tata ruang kantor dapat mencerminkan nilai-nilai dan identitas perusahaan. Misalnya, perusahaan yang menekankan inovasi dan kolaborasi mungkin memiliki ruang terbuka dan area untuk pertemuan spontan, sementara perusahaan yang mementingkan privasi dan fokus individu mungkin memiliki ruang kerja pribadi. 2. Fasilitas untuk kolaborasi. Budaya kerja yang mendorong kolaborasi dapat tercermin dalam tata ruang yang dirancang untuk mendukung pertemuan, diskusi, dan proyek bersama. Ruang terbuka, area rapat, dan kantor tanpa dinding fisik dapat menciptakan atmosfer kolaboratif. 3. Fleksibilitas dan inklusivitas. Budaya yang mendukung fleksibilitas dan inklusivitas dapat tercermin dalam tata ruang yang menyediakan opsi kerja fleksibel, seperti ruang terbuka, ruang kerja bersama, atau fasilitas untuk bekerja dari jarak jauh. 4. Penghargaan terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Jika perusahaan memiliki budaya yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, tata ruang dapat mencakup area istirahat yang nyaman, ruang khusus untuk waktu pribadi, atau bahkan kebijakan kerja fleksibel. 5. Komunikasi visual. Tata ruang juga dapat digunakan sebagai media komunikasi visual untuk menyampaikan nilai dan pesan perusahaan. Pemilihan warna, desain grafis, dan penggunaan merek perusahaan dalam elemen desain dapat menciptakan identitas dan kesan tertentu. 6. Pemisahan atau integrasi karyawan. Ruang kerja atau terintegrasi dapat mencerminkan pendekatan perusahaan terhadap struktur organisasi dan interaksi antar tim. Ruang terbuka atau ruang terbuka dengan area terpisah dapat memberikan perasaan keterhubungan atau memisahkan karyawan. 7. Pengalaman karyawan. Tata ruang dapat membentuk pengalaman karyawan sehari-hari. Jika perusahaan mendorong budaya yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas, desain kantor yang ergonomis, pencahayaan yang baik, dan area istirahat yang menyenangkan dapat memberikan kontribusi positif. Dengan memahami hubungan antara tata ruang dan budaya kerja, perusahaan dapat merancang lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai dan tujuan mereka, serta menciptakan pengalaman kerja yang positif bagi karyawan. Baik 2. Prinsip-prinsip desain tata ruang kantor. A. Fungsionalitas. 1. Penempatan peralatan dan fasilitas. Ergonomi, menempatkan peralatan seperti komputer, keyboard dengan memperhatikan prinsip ergonomi dapat meningkatkan kenyamanan dan kesehatan karyawan. Hal ini dapat mengurangi risiko cedera dan penurunan produktivitas akibat ketidaknyamanan fisik. Aksesibilitas, peralatan dan fasilitas yang sering digunakan, seperti printer, fotokopi, atau stasiun pengisian daya, sebaiknya ditempatkan dengan mudah diakses oleh semua karyawan. Ini membantu menghindari gangguan yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi. Pemisahan limbah, tempat sampah dan daur ulang sebaiknya ditempatkan secara strategis untuk memudahkan pengelolaan limbah dan mendukung inisiatif keberlanjutan. Pemilihan peralatan yang sesuai dan berkualitas dapat meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh kerusakan atau kinerja yang buruk. Ruangan khusus, menciptakan ruang khusus untuk peralatan khusus seperti mesin fotokopi atau printer besar dapat membantu mengurangi kebisingan dan gangguan di area kerja utama. Kerja dan ruang bersama. Penempatan meja dan workstation, menempatkan meja kerja dengan bijak untuk menciptakan aliran kerja yang efisien. Pemisahan antar meja dapat memberikan privasi yang cukup sambil menjaga keterbukaan dan kolaborasi. Fleksibilitas ruang, menyusun ruang kerja dengan fleksibilitas dapat memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, meja yang dapat disesuaikan atau partisi yang dapat dipindahkan. Ruang terbuka dan privat, mengatur ruang bersama dan ruang pribadi dengan bijak. Ruang terbuka dapat mendorong kolaborasi, sementara ruang privat dapat memberikan kesempatan untuk fokus dan konsentrasi. Penggunaan warna dan pencahayaan, pemilihan warna dan pencahayaan yang tepat dapat mempengaruhi suasana di ruang kerja. Warna cerah dan pencahayaan alami dapat memberikan energi positif, sementara pencahayaan yang disesuaikan dapat membantu menciptakan suasana yang nyaman. Ruang rapat dan kolaborasi. Ruang rapat atau area kolaborasi di lokasi yang mudah diakses dan terpisah dari ruang kerja individual. Ini membantu mencegah gangguan ketika sedang berlangsung pertemuan atau diskusi. Area istirahat dan rekreasi, menetapkan area istirahat atau rekreasi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Desain yang nyaman dan atraktif di area ini dapat meningkatkan relaksasi dan semangat. Melalui perhatian yang cermat terhadap penempatan peralatan dan fasilitas,
serta pengaturan ruang kerja dan ruang bersama, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung fungsionalitas, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. B. Ergonomi. 1. Desain meja dan kursi yang mendukung kesehatan. Ergonomi meja kerja. Pilih meja dengan tinggi yang sesuai, memungkinkan posisi duduk yang nyaman tanpa menimbulkan tekanan pada punggung atau leher. Desain meja yang cukup besar untuk menampung potensial, seperti komputer, monitor, dan dokumen, tanpa menyempitkan ruang kerja. Kursi ergonomis. Pilih kursi dengan dukungan punggung yang baik untuk menjaga postur tubuh yang benar. Pastikan kursi dapat disesuaikan dengan ketinggian meja dan preferensi kenyamanan individu. Gunakan kursi dengan bantalan yang cukup untuk mencegah ketidaknyamanan pada pinggul dan punggung. Penempatan perangkat. Atur posisi perangkat seperti keyboard dan mouse sehingga meminimalkan stres pada pergelangan tangan dan bahu. Gunakan dukungan pergelangan tangan atau mousepad dengan bantalan untuk mengurangi tekanan pada area kerja tersebut. Penggunaan monitor yang tepat. Tempatkan monitor mata setinggi atau sedikit di bawah tingkat mata untuk mengurangi ketegangan leher dan mata. Pastikan jarak pandang yang nyaman untuk menghindari tegangan mata berlebihan. 2. Pencahayaan dan ventilasi yang baik. Pencahayaan alami. Manfaatkan sebanyak mungkin pencahayaan alami dengan menempatkan meja kerja dekat jendela atau menggunakan desain kantor terbuka. Atur meja agar mendapatkan pencahayaan alami tanpa menyebabkan silau pada monitor. Pencahayaan buatan yang sesuai. Pastikan pencahayaan buatan yang cukup untuk mencegah ketegangan mata dan memastikan visibilitas yang baik di area kerja. Gunakan lampu yang dapat disesuaikan untuk memberikan pencahayaan yang optimal tanpa menciptakan bayangan yang mengganggu. Ventilasi yang efektif. Pastikan ventilasi yang baik untuk memastikan sirkulasi udara yang sehat di ruang kerja. Sediakan opsi pengaturan suhu atau ventilasi tambahan agar karyawan dapat mengatur kondisi sesuai dengan preferensi masing-masing. Kontrol cahaya lingkungan. Gunakan tirai atau gorden yang dapat disesuaikan untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk dan memberikan fleksibilitas kepada karyawan. Sediakan lampu meja untuk memastikan visibilitas yang baik pada pekerjaan. Pertimbangkan kualitas udara. Pilih bahan bangunan dan furnitur yang ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan senyawa organik volatil, VOC, berbahaya. Sediakan tanaman indoor untuk meningkatkan kualitas udara dan memberikan nuansa alami di dalam ruangan. Melalui desain meja dan kursi yang ergonomis serta perhatian terhadap pencahayaan dan ventilasi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas karyawan. C. Fleksibilitas. 1. Ruang yang dapat diatur ulang. Furnitur modular. Menggunakan furnitur modular atau perabot yang dapat diatur ulang memungkinkan perubahan cepat dalam tata letak ruang. Meja atau dinding partisi yang dapat dipindahkan memberikan fleksibilitas dalam menciptakan ruang yang sesuai dengan kebutuhan. Sistem pemisahan yang bergeli atau layar yang dapat dipindahkan dengan mudah memungkinkan penggunaan ruang yang fleksibel. Ini dapat berguna untuk membuat area kolaborasi atau memberikan privasi tanpa mengubah struktur fisik kantor. Meja dan kursi yang dapat diatur tingginya. Meja dan kursi yang dapat diatur tingginya memungkinkan karyawan untuk bekerja dalam posisi berdiri atau duduk. Hal ini tidak hanya mendukung kesehatan ergonomis, tetapi juga memberikan variasi dalam cara karyawan bekerja. 2. Adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Penempatan peralatan yang mudah dibongkar pasang, menempatkan peralatan dan fasilitas dengan cara yang memudahkan pemasangan dan pembongkaran dapat mendukung adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Ini membantu ketika perlu melakukan penyesuaian ruang. Sistem kabel yang tersusun dengan baik. Desain yang memperhatikan sistem kabel dengan baik memudahkan perubahan konfigurasi meja kerja atau peralatan tanpa merusak atau membingungkan kabel-kabel. Ruang serbaguna, menciptakan ruang serbaguna yang dapat berfungsi sebagai ruang pertemuan, ruang kerja bersama, atau bahkan area pelatihan dapat memberikan fleksibilitas dalam penggunaan ruang. Kebijakan kerja fleksibel. Selain aspek fisik, perusahaan dapat mendukung fleksibilitas dengan menerapkan kebijakan kerja yang memungkinkan karyawan bekerja dari jarak jauh atau memiliki jadwal kerja yang lebih fleksibel. Sistem penyusunan meja dan ruang yang dapat diubah.
Menerapkan sistem yang memungkinkan dalam penempatan meja atau ruang dapat membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan tanpa menghadapi tantangan logistik yang besar. Fleksibilitas dalam tata ruang kantor memberikan perusahaan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis atau organisasi. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan inovatif. Baik 3. Zonasi dalam tata ruang kantor. Ruang terbuka. 1. Area kerja bersama, open space. Definisi, area kerja bersama, atau ruang terbuka, adalah bagian dari tata ruang kantor yang tidak memiliki pemisah fisik atau dinding antar meja kerja. Karyawan bekerja secara bersamaan di ruang yang terbuka ini tanpa batasan fisik yang jelas. Karakteristik. Meja terbuka, meja kerja biasanya ditempatkan secara terbuka tanpa pemisah tinggi, menciptakan tampilan visual menghilangkan batasan fisik antar karyawan. Kolaborasi mudah, area ini dirancang untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar karyawan dengan mengurangi hambatan fisik. Efisiensi ruang, memaksimalkan penggunaan ruang dengan menghilangkan dinding atau partisi, yang dapat mengakomodasi lebih banyak meja kerja dalam ruang yang sama. Keuntungan. Kolaborasi, mendorong kolaborasi dan pertukaran ide antar karyawan. Pengawasan, membantu pengawasan dan manajemen tim oleh pemimpin atau supervisor. Fleksibilitas, memungkinkan perubahan konfigurasi ruang dengan mudah. Tantangan. Gangguan suara, potensial untuk gangguan suara karena kurangnya pemisah fisik. Kurangnya privasi, kekurangan privasi bagi mereka yang membutuhkan fokus dan konsentrasi tinggi. 2. Kriteria penggunaan ruang terbuka. Tipe pekerjaan, cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi dan interaksi tim yang seperti proyek bersama, brainstorming, atau tim kreatif. Frekuensi kolaborasi, sesuai untuk tim atau departemen yang memerlukan pertukaran informasi dan ide secara teratur. Budaya perusahaan, cocok untuk perusahaan yang mengutamakan budaya terbuka, transparan, dan kolaboratif. Fleksibilitas, dapat digunakan secara fleksibel untuk memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan tim atau organisasi. Dengan memahami karakteristik dan keuntungan serta tantangan dari ruang terbuka, perusahaan dapat memilih dan merancang area ini sesuai dengan kebutuhan dan budaya kerja mereka. Zonasi ini dapat menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kolaborasi. B. Ruang pribadi. 1. Kantor pribadi. Deskripsi, kantor pribadi adalah area kerja yang diperuntukkan untuk satu individu. Biasanya, terdiri dari meja kerja, kursi, dan perlengkapan lainnya. Dapat berupa ruang terpisah dengan dinding atau partisi, atau dalam bentuk kantor berbuka dengan pembatas yang lebih rendah. Fungsi. Memberikan privasi dan konsentrasi yang lebih tinggi. Memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas individu tanpa gangguan. Tempat untuk melakukan panggilan atau pertemuan pribadi. Pemilihan peralatan dan dekorasi. Desain dan furnitur yang mendukung fokus dan kenyamanan. Pemilihan warna dan dekorasi sesuai dengan preferensi individu. Aksesibilitas. Penting untuk memastikan bahwa akses ke fasilitas umum tetap mudah dijangkau meskipun berada di kantor pribadi. 2. Keuntungan dan kerugian kantor pribadi. Keuntungan. Privasi tinggi, memberikan tingkat privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ruang terbuka, yang dapat meningkatkan fokus dan kenyamanan. Pengaturan pribadi, memungkinkan karyawan mengatur ruang kerja dan gaya kerja pribadi. Kontrol atas lingkungan, karyawan memiliki kendali lebih besar atas pencahayaan, suhu, dan kebisingan di ruang pribadinya. Kerugian. Keterpisahan, potensi terpencil dari rekan kerja dan informasi yang berpotensi berdampak pada kolaborasi. Pengurangan ruang bersama, kantor pribadi dapat mengurangi ruang bersama yang dapat digunakan untuk kolaborasi tim. Biaya tambahan, dapat memerlukan investasi lebih besar dalam perabotan dan desain khusus untuk kantor pribadi. Kesimpulan, pilihan antara kantor pribadi dan ruang terbuka harus sejalan dengan budaya perusahaan dan preferensi individu. Keduanya memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing, dan desain yang baik harus mengintegrasikan kedua jenis ruang ini untuk mendukung kebutuhan kerja yang beragam. Baik 4. Teknologi dan infrastruktur. A. Penyusunan sistem teknologi. 1. Pemernet dan listrik.
Jaringan P-Internet. Kebutuhan bandwidth. Memahami kebutuhan organisasi terhadap bandwidth internet untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk penggunaan aplikasi berat data dan konferensi video. Keamanan jaringan, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan, seperti firewall dan enkripsi, untuk melindungi jaringan dari ancaman keamanan siber. Jaringan nirkabel, menyusun jaringan nirkabel yang andal dan aman, memastikan cakupan yang memadai di seluruh ruang kantor. Listrik. Kapasitas listrik, menilai kapasitas listrik yang diperlukan untuk mendukung peralatan dan teknologi kantor. Hal ini termasuk komputer, perangkat kantor, dan peralatan elektronik lainnya. Pemeliharaan daya, memastikan penyediaan daya cadangan, seperti generator listrik atau UPS, uninterruptible power supply, untuk mengatasi gangguan daya yang tidak terduga. Pemisahan sirkuit menghindari kelebihan beban dan memastikan distribusi daya yang seimbang. Integrasi sistem. Kompatibilitas perangkat. Pastikan bahwa semua perangkat teknologi yang digunakan di kantor dapat berintegrasi dan beroperasi secara bersamaan. Manajemen kabel. Menyusun sistem manajemen kabel yang rapi untuk mencegah kekacauan dan memudahkan pemeliharaan serta perubahan konfigurasi. Penyusunan infrastruktur fisik. Lokasi pemeliharaan perangkat. Menempatkan server dan peralatan teknologi kritis di lokasi yang aman dan terjangkau untuk pemeliharaan rutin. Suhu dan kelembaban, menjaga kondisi lingkungan yang sesuai, termasuk kontrol suhu dan kelembaban, untuk mencegah kerusakan pada peralatan teknologi. Ketahanan dan keandalan. Pengujian reguler, melakukan pengujian reguler pada sistem teknologi dan infrastruktur untuk memastikan kinerja yang optimal. Perencanaan darurat, mengembangkan rencana darurat, gagalan sistem dan pemulihan cepat. Skalabilitas. Perencanaan masa depan, menyusun infrastruktur dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan dan perluasan teknologi di masa depan. Pemasangan jaringan internet dan listrik yang baik adalah langkah kritis dalam membangun dasar teknologi dan infrastruktur yang mendukung produktivitas dan kinerja kantor. 2. Integrasi teknologi dalam ruang kerja. Koneksi dan akses. Jaringan bersama, memastikan bahwa semua perangkat di ruang kerja terhubung ke jaringan yang sama untuk memudahkan pertukaran data dan kolaborasi. Aksesibilitas cloud, mendorong penggunaan teknologi cloud untuk memfasilitasi akses data dari berbagai lokasi dan perangkat. Sistem kolaborasi. Platform kolaborasi, mengintegrasikan platform kolaborasi seperti Microsoft Teams, Slack, atau Google Workspace untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja tim. Menyusun ruang rapat dengan teknologi video konferensi untuk memungkinkan pertemuan virtual yang efisien. Otomatisasi tugas. Penggunaan software otomasi, mengintegrasikan perangkat lunak otomatisasi untuk mengurangi tugas-tugas rutin dan meningkatkan efisiensi. Pemrograman tugas rutin, mengotomatiskan tugas-tugas yang dapat diprogram, seperti pengaturan penjadwalan atau notifikasi rutin. Pengelolaan proyek. Perangkat lunak manajemen proyek, memanfaatkan perangkat lunak manajemen proyek seperti Trello, Asana, atau Jira untuk merencanakan, mengelola, dan melacak proyek. Visualisasi proyek, menyusun area kerja yang memungkinkan visualisasi proyek secara mudah diakses oleh semua anggota tim. Keamanan teknologi. Proteksi perangkat lunak, memasang perangkat lunak keamanan terkini untuk melindungi sistem dan data dari ancaman siber. Sertifikat keamanan, menggunakan sertifikat KASI untuk melindungi komunikasi dan data sensitif. Pelatihan dan dukungan. Pelatihan karyawan, menyediakan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan teknologi baru yang diimplementasikan di ruang kerja. Dukungan teknis, menyusun mekanisme dukungan teknis yang cepat dan efektif untuk menanggapi masalah dan pertanyaan karyawan. B. Pemanfaatan alat keras dan lunak. 1. Peralatan kantor modern. Komputer dan laptop. Pemilihan terbaik, menyediakan komputer dan laptop yang sesuai dengan kebutuhan tugas, dengan spesifikasi yang memadai. Pemeliharaan dan upgrade, merencanakan pemeliharaan rutin dan, jika diperlukan, upgrade perangkat keras untuk memastikan kinerja yang optimal. Perangkat penyimpanan. Penyimpanan cloud, mendorong penggunaan penyimpanan cloud untuk mengakses dan menyimpan data secara fleksibel. Backup rutin, menyusun kebijakan backup rutin untuk melindungi atau kerusakan. Perangkat lunak produktivitas.
Suite kantor menyediakan perangkat lunak produktivitas seperti Microsoft Office atau Google Workspace untuk mendukung tugas sehari-hari. Perangkat lunak kolaborasi mengintegrasikan perangkat lunak kolaborasi yang memungkinkan tim bekerja bersama secara efisien. Perangkat koneksi. Printer dan scanner menyusun area kerja dengan printer dan scanner yang dapat diakses oleh semua karyawan. Pemantauan pencetakan menerapkan solusi pemantauan pencetakan untuk mengelola penggunaan dan mengurangi pemborosan. Perangkat keamanan. Antivirus dan anti-malware memastikan bahwa semua perangkat dilengkapi dengan perangkat lunak keamanan terkini. Sistem keamanan jaringan menggunakan perangkat keras keamanan jaringan untuk melindungi seluruh infrastruktur. Perangkat kesehatan. Perangkat ergonomis menyediakan peralatan kantor ergonomis seperti kursi yang mendukung baik dan meja yang dapat diatur tingginya. Pemberitahuan posisi duduk mengintegrasikan pemberitahuan atau perangkat lunak yang mengingatkan karyawan untuk melakukan istirahat dan perubahan posisi duduk. Peralatan konferensi. Audio dan video konferensi menyusun ruang rapat dengan perangkat audio dan video konferensi berkualitas tinggi. Peralatan presentasi memastikan ketersediaan peralatan presentasi yang mudah diakses dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Peralatan tambahan. Lampu kerja menyediakan pencahayaan tambahan, seperti lampu meja, untuk meningkatkan kenyamanan dan fokus. Alat manajemen kabel menggunakan alat manajemen kabel untuk menjaga kerapihan dan keamanan dalam ruang kerja. Pemanfaatan alat keras dan lunak yang modern di ruang kerja mendukung produktivitas dan kenyamanan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan terhubung. 2. Sistem keamanan perangkat lunak. Firewall memasang firewall untuk melindungi jaringan dan sistem dari ancaman siber. Konfigurasi firewall harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan keamanan. Antivirus dan anti-malware menggunakan perangkat lunak antivirus dan anti-malware yang terkini untuk mendeteksi dan mengatasi ancaman yang mungkin merugikan. Otorisasi dan enkripsi. Otorisasi akses menggunakan sistem otorisasi akses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke data dan perangkat tertentu. Enkripsi data mengimplementasikan enkripsi data untuk melindungi informasi yang disimpan atau ditransmisikan, mengurangi risiko kebocoran data. Pemantauan keamanan. Pemantauan aktivitas jaringan menggunakan perangkat lunak pemantauan jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak sah. Audit keamanan melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan mengidentifikasi potensi kerentanan. Manajemen kata sandi. Kebijakan kata sandi menetapkan kebijakan kata sandi yang kuat dan mengharuskan penggantian secara berkala. Menggunakan alat manajemen kata sandi jika diperlukan. Opsi autentikasi ganda mengaktifkan autentikasi ganda untuk meningkatkan lapisan keamanan dan melindungi akun dari akses tidak sah. Backup dan pemulihan data. Rutin backup data melakukan backup rutin salinan cadangan di lokasi yang aman. Rencana pemulihan bencana membuat rencana pemulihan bencana yang mencakup langkah-langkah untuk mengembalikan sistem dan data setelah kejadian yang merugikan. Keamanan fisik. Akses terbatas menetapkan kontrol akses fisik untuk mencegah orang yang tidak sah masuk ke ruang server atau area kritis lainnya. Pemantauan CCTV menggunakan kamera pengawas CCTV untuk memantau aktivitas di area kantor dan memfasilitasi tindakan cepat dalam menghadapi insiden keamanan. Pembaruan sistem dan perangkat lunak. Pembaruan rutin memastikan bahwa sistem operasi, perangkat lunak, dan perangkat keras selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru. Manajemen rentang hidup merencanakan peningkatan atau penggantian perangkat keras yang mendekati akhir rentang hidupnya untuk mengurangi risiko keamanan. Pelatihan keamanan. Pelatihan karyawan memberikan pelatihan keamanan untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman siber dan tindakan keamanan yang diperlukan. Simulasi serangan melakukan simulasi serangan untuk menguji respons karyawan terhadap situasi keamanan tertentu. Pemanfaatan alat keras dan lunak dalam sistem keamanan adalah langkah kunci dalam melindungi informasi dan operasi bisnis dari potensi ancaman. Bag 5. Estetika dan branding kantor. Desain interior. 1. Warna dan pencahayaan. Pemilihan warna.
Branding perusahaan, memilih warna yang mencerminkan identitas merek dan branding perusahaan. Warna tersebut dapat diterapkan pada dinding, furnitur, dan elemen desain lainnya. Psikologi warna, mempertimbangkan psikologi warna untuk menciptakan atmosfer yang sesuai dengan tujuan ruang. Misalnya, warna biru dapat menciptakan rasa tenang, sementara warna merah dapat memberikan energi dan keberanian. Konsep warna. Pemilihan palet warna, menentukan palet warna yang konsisten dengan tema atau konsep desain interior yang diinginkan. Menggabungkan beberapa warna dengan seimbang untuk menciptakan harmoni visual. Aksen warna, menggunakan aksen warna untuk menyoroti area atau elemen tertentu, seperti area kerja tim, ruang rapat, atau area istirahat. Pencahayaan. Pencahayaan alami, maksimalkan penggunaan pencahayaan alami dengan pemilihan jendela yang memadai dan pengaturan penempatan meja kerja yang memungkinkan sinar matahari masuk. Pencahayaan buatan, menyusun sistem pencahayaan buatan yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk memberikan pencahayaan yang optimal di berbagai situasi. Suhu warna cahaya, mempertimbangkan suhu warna cahaya, misalnya, cahaya putih hangat atau dingin, untuk mencapai atmosfer yang diinginkan. Desain pencahayaan kreatif. Lampu gantung artistik, menyusun lampu gantung atau sumber cahaya artistik yang dapat menjadi titik fokus visual dan menambahkan elemen estetika ke ruang. Desain lampu unik, memilih lampu atau pencahayaan dengan desain unik yang dapat menjadi pernyataan visual dan mendukung tema desain interior. Konsistensi branding. Keterkaitan dengan identitas perusahaan, memastikan bahwa pilihan warna dan pencahayaan sesuai dengan identitas merek perusahaan. Konsistensi branding membantu menciptakan pengalaman yang terpadu dan kohesif. Kenyamanan visual dan ergonomi. Pertimbangan ergonomi, menyesuaikan pencahayaan dengan pertimbangan ergonomi untuk mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan visual karyawan. Keseimbangan cahaya, menjaga keseimbangan cahaya di seluruh ruang untuk menghindari bayangan yang mengganggu dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Desain interior kantor yang memperhatikan pemilihan warna dan pencahayaan dapat menciptakan yang tidak hanya estetis, tetapi juga mendukung kebutuhan fungsional dan merefleksikan identitas merek perusahaan. 2. Penempatan logo dan branding perusahaan. Lokasi strategis. Pintu masuk, menempatkan logo perusahaan atau elemen branding yang mencolok di area pintu masuk kantor dapat memberikan kesan pertama yang kuat kepada karyawan, pengunjung, dan mitra bisnis. Ruang tunggu, logo atau elemen branding dapat ditempatkan dengan strategis di ruang tunggu untuk memperkuat identitas merek dan memberikan kesan profesional. Ruangan kerja dan meeting room. Logo di ruangan kerja, memasukkan logo atau elemen branding di ruangan kerja karyawan dapat meningkatkan kebanggaan dan kesadaran merek internal. Meeting room dan ruang rapat, menempatkan logo perusahaan di pintu masuk atau di dalam ruang rapat memberikan identitas merek yang kuat pada pertemuan internal dan eksternal. Dinding atau mural branding. Berlogo, membuat dinding khusus yang menampilkan logo perusahaan atau mural branding dapat menjadi elemen visual yang menarik dan memberikan pesan merek. Pesan merek atau nilai, menggabungkan nilai-nilai atau pesan merek dalam desain mural untuk menyampaikan identitas perusahaan dengan cara yang kreatif dan inspiratif. Aksesori dan perlengkapan kantor. Stiker atau merchandise, menggunakan stiker atau merchandise berlogo, seperti mug, pena, atau kalender, di seluruh kantor dapat memperkuat identitas merek dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Tanda identifikasi ruangan, menggunakan tanda-tanda atau plakat berlogo untuk mengidentifikasi berbagai ruangan atau area kantor dengan jelas. Digital signage. Layar digital, mengintegrasikan layar digital di area strategis dengan tampilan yang mencakup logo perusahaan dan konten branding dapat memberikan kesan modern dan dinamis. Pesan bergerak, menciptakan bergerak yang sesuai dengan merek untuk menarik perhatian dan memberikan informasi visual. Konsistensi desain. Kohesif dengan desain interior, memastikan bahwa penempatan logo dan branding sesuai dengan desain interior keseluruhan, menciptakan kohesi visual. Warna dan tipografi, menggunakan warna dan tipografi yang konsisten dengan elemen branding lainnya untuk mempertahankan konsistensi merek. Pertimbangan etika. Pertimbangan etika, memastikan bahwa penempatan logo dan branding tidak melanggar etika dan kebijakan merek perusahaan.
Keseimbangan visual, menemukan keseimbangan antara menonjolkan merek dan menjaga estetika ruang kerja agar tidak terlalu berlebihan. Penempatan logo dan branding perusahaan yang cerdas dan strategis dapat menciptakan lingkungan interior kantor yang mencerminkan identitas merek, memotivasi karyawan, dan memberikan kesan positif kepada pengunjung. B. Citra perusahaan. 1. Representasi nilai dan budaya perusahaan. Identifikasi nilai perusahaan. Keterlibatan karyawan, mewujudkan nilai-nilai perusahaan dalam tata ruang kantor dapat melibatkan karyawan secara lebih mendalam dengan identitas dan tujuan perusahaan. Komunikasi nilai, menentukan nilai-nilai kunci perusahaan dan menciptakan cara kreatif untuk mengkomunikasikannya melalui desain interior. Desain tematik. Tema yang mewakili nilai, mengembangkan tema desain interior yang mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan. Misalnya, jika perusahaan mementingkan inovasi, desain dapat menggambarkan elemen-elemen futuristik atau progresif. Konsistensi dengan merek, memastikan bahwa tema desain sejalan dengan citra merek dan tidak bertentangan dengan pesan yang ingin disampaikan. Menggunakan simbol dan ikon. Simbol perusahaan, menggunakan simbol atau ikon yang terkait dengan perusahaan sebagai eyor dapat memperkuat identitas merek. Pesan visual, menciptakan pesan visual dengan simbol dan ikon yang dapat dengan mudah diidentifikasi oleh karyawan dan pengunjung. Dinding inspiratif. Kutipan dan cerita sukses, menyusun dinding atau ruang khusus yang menampilkan kutipan inspiratif, cerita sukses karyawan, atau pencapaian perusahaan untuk membangun semangat positif. Galeri prestasi, membuat galeri prestasi yang mencakup penghargaan, proyek-proyek sukses, atau inovasi perusahaan sebagai bagian dari desain interior. Warisan dan sejarah. Penyelarasan dengan sejarah, jika perusahaan memiliki warisan atau sejarah yang kuat, menciptakan elemen desain yang menyelaraskan diri dengan warisan tersebut dapat memberikan kesan autentik dan berarti. Museum perusahaan, membuat area atau elemen desain yang menyerupai museum perusahaan dengan artefak dan informasi sejarah. Dilengkapi dengan teknologi interaktif, menggunakan teknologi interaktif, seperti layar sentuh atau aplikasi AR, augmented reality, untuk menyampaikan nilai-nilai perusahaan dengan cara yang modern dan menarik. Pengalaman virtual, menciptakan pengalaman virtual atau tur 3D dari kantor yang menyoroti elemen desain yang mewakili nilai-nilai perusahaan. Program karyawan. Keterlibatan karyawan, melibatkan karyawan dalam proses pengembangan desain tata ruang yang merepresentasikan nilai-nilai mereka dapat meningkatkan rasa kepemilikan. Program penghargaan, membuat program penghargaan atau pengakuan yang terintegrasi dengan desain tata ruang untuk merayakan kontribusi karyawan yang mencerminkan nilai perusahaan. Fleksibilitas dan inklusivitas. Inklusivitas nilai, membuat desain yang mencerminkan nilai inklusivitas dan keberagaman, memastikan bahwa semua karyawan merasa diakui dan dihargai. Fleksibilitas ruang, mengintegrasi desain yang mencerminkan nilai fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menjawab perubahan dan tantangan. Representasi nilai dan budaya perusahaan melalui tata ruang dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendalam, bermakna, dan memotivasi karyawan sambil memberikan kesan positif kepada pengunjung dan mitra bisnis. 2. Kesesuaian dengan identitas merek. Pentingnya konsistensi. Menciptakan tata ruang yang konsisten dengan identitas merek perusahaan adalah kunci untuk membangun citra yang kuat dan mudah dikenali. Konsistensi dapat melibatkan pemilihan warna, tipografi, gaya desain, dan elemen visual lainnya yang sesuai dengan pedoman merek. Penempatan logo dan branding. Menempatkan logo perusahaan dan elemen branding pada titik-titik strategis dalam ruang kantor, memastikan bahwa merek tersebut terlihat secara jelas. Logo dapat ditempatkan di pintu masuk, di ruang tunggu, atau di dekat area kerja kan kesadaran merek. Pemilihan material dan furnitur. Pemilihan material dan furnitur harus sejalan dengan identitas merek. Misalnya, jika merek menekankan keberlanjutan, pemilihan material ramah lingkungan dapat mendukung nilai-nilai tersebut. Desain furnitur juga dapat mencerminkan gaya dan estetika merek, membantu menciptakan kesan yang konsisten. Desain visual dan tipografi. Mengintegrasikan desain visual dan tipografi yang serupa dengan elemen-elemen branding perusahaan. Ini mencakup penggunaan pola atau grafik khusus yang terkait dengan merek.
Pemilihan jenis huruf yang konsisten dengan pedoman merek dapat memberikan tampilan yang seragam. Pentingnya citra yang dapat dikenali. Citra yang dapat dikenali di tata ruang kantor membantu menciptakan kesan yang kokoh dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Pengunjung dan karyawan harus dapat mengidentifikasi elemen desain yang secara konsisten. Fleksibilitas dalam merek. Membuat desain tata ruang yang fleksibel untuk menyesuaikan evolusi identitas merek. Seiring perubahan merek, tata ruang dapat disesuaikan untuk memastikan konsistensi tetap terjaga. Pemeliharaan konsistensi selama proses evolusi merek dapat meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan pemangku kepentingan. Mendukung pengalaman merek. Tata ruang kantor harus dirancang untuk mendukung pengalaman merek secara menyeluruh. Ini dapat mencakup penggunaan elemen visual yang menarik dan menyampaikan cerita merek. Ruang kantor dapat diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan perasaan dan suasana yang sesuai dengan citra merek. Penggunaan warna yang merepresentasikan merek. Warna adalah elemen kunci dalam merepresentasikan merek. Penggunaan warna yang konsisten dengan identitas merek dapat menciptakan atmosfer yang mendukung nilai dan pesan merek. Pemilihan warna yang cerdas dan diatur dengan baik dapat membangun hubungan emosional dengan merek. Membuat tata ruang yang selaras dengan identitas merek membantu membangun citra perusahaan yang kuat dan dapat dikenali, menciptakan lingkungan yang mendukung budaya perusahaan dan memberikan kesan positif kepada semua pengguna ruang tersebut. Back 6. Keberlanjutan, sustainability, dalam tata ruang. A. Pemanfaatan bahan ramah lingkungan. 1. Seleksi bahan ramah lingkungan. Material daur ulang, memilih bahan-bahan yang terbuat dari material daur ulang atau dapat mengurangi dampak lingkungan. Sertifikasi lingkungan, menggunakan bahan yang memiliki sertifikasi lingkungan, seperti FSC, Forest Stewardship Council, untuk kayu, atau Greenwood untuk bahan yang aman bagi kesehatan indoor. 2. Pengurangan limbah konstruksi. Pengurangan pemborosan, mengurangi pemborosan material selama proses konstruksi dengan merencanakan penggunaan bahan dengan efisien. Reuse dan recycle, memanfaatkan material bekas atau sisa konstruksi untuk proyek lain atau mendukung program daur ulang. 3. Efisiensi energi. Penggunaan bahan isolasi, menggunakan bahan isolasi termal untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi energi. Pemilihan bahan dengan kinerja energi tinggi, memilih bahan dengan kinerja energi tinggi, seperti jendela dengan sistem kaca ganda, untuk mengurangi kebutuhan pemanasan dan pendinginan. 4. Pemeliharaan kualitas udara. Bahan non-toksik, menggunakan bahan yang bebas dari senyawa organik volatil, VOC, dan bahan kimia berbahaya untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Ventilasi alami, mendukung ventilasi alami dengan menggunakan bahan yang memungkinkan sirkulasi udara yang baik. 5. Penggunaan material lokal. Dukungan pada ekonomi lokal, memilih bahan yang diproduksi secara lokal untuk mengurangi dampak transportasi dan mendukung ekonomi lokal. Reduksi jejak karbon, meminimalkan jejak karbon yang dihasilkan oleh transportasi material dari produsen ke lokasi proyek. 6. Inovasi teknologi hijau. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, menerapkan teknologi hijau, seperti cat ramah lingkungan atau lampu hemat energi, untuk menciptakan tata ruang yang berkelanjutan. Sistem pemantauan energi, menggunakan sistem pemantauan energi untuk mengidentifikasi dan mengurangi konsumsi energi yang tidak efisien. Daur ulang dan siklus hidup panjang. Pemilihan material yang tahan lama, memilih bahan yang memiliki siklus hidup panjang dan tahan terhadap keausan, mengurangi kebutuhan untuk penggantian yang sering. Desain modular, menerapkan desain modular untuk memfasilitasi perubahan dan penyesuaian tanpa harus mengganti seluruh struktur atau furnitur. 8. Kolaborasi dengan pemasok berkelanjutan. Keterlibatan pemasok berkelanjutan, bekerja sama dengan pemasok yang memiliki praktik berkelanjutan dalam produksi dan pengiriman bahan. Transparansi rantai pasokan, memastikan transparansi dalam rantai pasokan untuk memastikan bahwa bahan-bahan berasal dari sumber yang berkelanjutan. 9. Edukasi dan kesadaran karyawan. Program edukasi lingkungan, melibatkan karyawan dalam program edukasi tentang keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan di tempat kerja. Partisipasi dalam praktik berkelanjutan, mendorong partisipasi aktif praktik berkelanjutan, seperti daur ulang dan penggunaan hemat energi.
Pemanfaatan bahan ramah lingkungan dalam tata ruang kantor merupakan langkah penting dalam mendukung praktik keberlanjutan, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan ruang kerja yang sehat dan berkelanjutan. B. Penggunaan teknologi hemat energi. 1. Peralatan hemat energi. Perangkat listrik berkualitas tinggi, memilih perangkat elektronik dan listrik berkualitas tinggi dengan label energi yang baik untuk mengoptimalkan efisiensi. Monitor dan komputer hemat energi, menggunakan monitor dan komputer hemat energi dengan kemampuan hibernasi yang efektif. 2. Penerapan sensor dan otomatisasi. Sensor cahaya otomatis, menggunakan sensor cahaya otomatis untuk mengatur pencahayaan ruangan berdasarkan tingkat cahaya alami yang ada, mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Sistem pengaturan suhu otomatis, menerapkan sistem pengaturan suhu menyesuaikan suhu ruangan sesuai dengan kebutuhan, menghindari pemborosan energi. 3. Sistem pemantauan energi. Pemantauan dan analisis konsumsi energi, menggunakan sistem pemantauan energi untuk memantau dan menganalisis konsumsi energi secara real-time, memungkinkan identifikasi area-area potensial untuk efisiensi. Laporan dan evaluasi rutin, melakukan laporan dan evaluasi rutin terhadap penggunaan energi, membantu menentukan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil. 4. Pencahayaan LED. Penggunaan lampu LED, mengganti lampu tradisional dengan lampu LED yang lebih hemat energi dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Sistem pencahayaan yang terprogram, mengatur sistem pencahayaan yang terprogram untuk menyala dan mati sesuai dengan jadwal kerja dan kebutuhan, mengoptimalkan penggunaan energi. 5. Pemanfaatan energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan, energi terbarukan, seperti panel surya atau turbin angin ke dalam desain tata ruang untuk memasok sebagian kebutuhan energi. Sistem penyimpanan energi, menyertakan sistem penyimpanan energi untuk menyimpan energi berlebih dari sumber terbarukan dan menggunakannya saat diperlukan. 6. Perangkat hemat daya standby. Pengelolaan daya tersisa, memilih perangkat yang memiliki kemampuan mengelola daya tersisa dengan baik untuk menghindari konsumsi daya standby yang tidak perlu. Penonaktifan otomatis, menggunakan perangkat yang dapat secara otomatis menonaktifkan diri saat tidak digunakan untuk periode waktu tertentu. 7. Penggunaan sistem HVAC efisien. HVAC terprogram, menggunakan sistem HVAC, heating, ventilation, and air conditioning, yang dapat diprogram untuk mengatur suhu ruangan sesuai kebutuhan dan menjaga efisiensi. Perawatan rutin, melakukan perawatan rutin pada sistem HVAC untuk memastikan kinerja mencegah pemborosan energi. 8. Konsolidasi peralatan. Pengelompokan peralatan, mengelompokkan peralatan yang sering digunakan dalam satu area agar dapat mematikan peralatan yang tidak diperlukan saat tidak digunakan. Penggunaan peralatan multifungsi, mengganti peralatan tunggal dengan peralatan multifungsi untuk mengurangi jumlah peralatan dan konsumsi energi. 9. Edukasi dan kesadaran karyawan. Program kesadaran energi, mengadakan program kesadaran energi dan pelatihan untuk karyawan guna meningkatkan pemahaman tentang penggunaan energi yang efisien. Partisipasi karyawan, mendorong partisipasi karyawan dalam praktik hemat energi, seperti mematikan peralatan saat tidak digunakan. Penerapan teknologi hemat energi dalam tata ruang kantor dapat secara signifikan mengurangi jejak lingkungan dan biaya operasional, menciptakan ruang kerja yang lebih berkelanjutan dan efisien secara energi. C. Pengelolaan limbah. 1. Penempatan tempat daur ulang. Tempat daur ulang yang mudah diakses, menempatkan tempat daur ulang kertas, plastik, kaca, dan logam di lokasi yang mudah diakses dan terlihat untuk memotivasi karyawan untuk berpartisipasi. Labelisasi yang jelas, menyediakan label yang jelas untuk setiap wadah daur ulang agar karyawan dapat dengan mudah memilah dan membuang sampah sesuai jenisnya. 2. Edukasi dan pelatihan karyawan. Program edukasi daur ulang, mengadakan program edukasi tentang pentingnya daur ulang, cara memilah sampah dengan benar, dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Pelatihan daur ulang, melakukan pelatihan karyawan untuk memastikan bahwa mereka memahami proses daur ulang dan mengikuti praktik terbaik. 3. Dukungan dari manajemen. Komitmen manajemen, menciptakan komitmen dari manajemen untuk mendukung program daur ulang dengan menyediakan sumber daya dan dukungan yang teladan dari pimpinan perusahaan dapat memberikan contoh dengan aktif mempraktikkan daur ulang dan memotivasi karyawan untuk ikut serta.
4. Pemilihan vendor daur ulang. Kerjasama dengan vendor daur ulang, bekerja sama dengan vendor daur ulang lokal yang memiliki reputasi baik dan memastikan bahwa bahan yang didaur ulang benar-benar dimanfaatkan kembali. Penilaian daur ulang, melakukan penilaian terhadap kebijakan daur ulang vendor untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik berkelanjutan. 5. Pengelolaan limbah elektronik. Program pemusnahan aman, mengembangkan program pemusnahan yang aman untuk perangkat elektronik yang tidak digunakan atau usang. Pemulihan bahan berharga, mengidentifikasi dan mendaur ulang bahan berharga dari perangkat elektronik, seperti logam dan plastik. 6. Dukungan penuh pada daur ulang kertas. Pengurangan penggunaan kertas, mengurangi penggunaan kertas melalui praktik digitalisasi dokumen kertas daur ulang. Pembelian kertas daur ulang, membeli kertas yang terbuat dari daur ulang atau memiliki sertifikasi lingkungan. 7. Monitoring dan pelaporan kinerja. Sistem pemantauan sampah, menerapkan sistem pemantauan sampah untuk mengukur volume dan jenis sampah yang dihasilkan serta melacak kemajuan program daur ulang. Laporan kinerja berkala, menyusun laporan kinerja berkala untuk memantau pencapaian, mengevaluasi keberlanjutan program, dan merencanakan perbaikan. 8. Kreativitas dalam pengelolaan limbah. Penggunaan kembali barang-barang, mendorong penggunaan kembali barang-barang yang masih layak pakai, seperti peralatan kantor, furnitur, atau elektronik. Inovasi produk daur ulang, mencari produk daur ulang atau upcycle yang dapat digunakan kembali dalam desain tata ruang kantor. 9. Pendekatan sistemik. Integrasi dalam rancangan tata ruang, mengintegrasikan tempat daur ulang dan pengelolaan rancangan tata ruang untuk memberikan akses yang mudah dan menciptakan budaya berkelanjutan. Kesinambungan dengan penyedia layanan kebersihan, berkolaborasi dengan penyedia layanan kebersihan untuk memastikan bahwa praktik daur ulang terintegrasi dengan efektif dalam kegiatan harian. 10. Peningkatan kesadaran lingkungan. Kampanye lingkungan, mengadakan kampanye kesadaran lingkungan secara rutin untuk memotivasi karyawan dan mendorong partisipasi aktif dalam praktik daur ulang. Pemberdayaan karyawan, mempromosikan peran aktif karyawan dalam menciptakan tempat kerja yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program daur ulang dan pengelolaan limbah yang terintegrasi dengan baik dalam tata ruang kantor dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan menciptakan budaya berkelanjutan di tempat kerja. Baik 7. Evaluasi dan pemeliharaan. A. Pemantauan penggunaan ruang. 1. Sensor kehadiran. Sensor kehadiran, mengintegrasikan sensor kehadiran di ruang kerja untuk memantau penggunaan ruang dan mendeteksi kehadiran karyawan. Optimasi pencahayaan dan suhu, menggunakan data dari sensor kehadiran untuk mengoptimalkan pengaturan pencahayaan dan suhu ruangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Pemantauan peralatan elektronik. Sistem pemantauan peralatan, mengimplementasikan sistem pemantauan untuk perangkat elektronik dan peralatan kantor guna memahami konsumsi daya dan penggunaannya. Penjadwalan otomatis, memanfaatkan teknologi untuk penjadwalan otomatis peralatan, seperti komputer dan printer, untuk mematikan perangkat saat tidak digunakan. 3. Analisis penggunaan. Pengumpulan data penggunaan ruang, melakukan pengumpulan data secara rutin untuk menganalisis penggunaan ruang dan mengidentifikasi pola penggunaan yang dapat dioptimalkan. Perubahan desain berdasarkan data, merespon data penggunaan ruang dengan melakukan perubahan desain atau penataan ruang yang mendukung efisiensi. 4. Feedback karyawan. Pendapat dan saran karyawan, menghimpun pendapat dan saran karyawan tentang penggunaan ruang melalui survei atau forum diskusi. Partisipasi karyawan, mendorong partisipasi karyawan dalam merancang atau memberikan masukan terkait penataan ruang untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. 5. Pemantauan konsumsi energi. Sistem pemantauan konsumsi energi, menggunakan sistem pemantauan energi untuk memahami konsumsi energi ruangan secara keseluruhan. Identifikasi titik pemakaian tertinggi, mengidentifikasi titik-titik pemakaian energi tertinggi dalam ruang dan mengambil tindakan untuk mengoptimalkan penggunaan. 6. Kustomisasi lingkungan kerja. Penyesuaian ruang, menyediakan fasilitas dan ruang yang dapat disesuaikan dengan preferensi karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Pemantauan pemanfaatan fasilitas, memantau penggunaan ruang yang dapat disesuaikan untuk menilai efektivitas penyesuaian dan mencari peluang perbaikan. 7. Sistem pengelolaan kualitas udara.
Pemantauan kualitas udara, menggunakan sistem pemantauan kualitas udara untuk si udara dalam ruang kerja memenuhi standar kesehatan. Penyesuaian ventilasi, menyesuaikan ventilasi dan pembersihan udara berdasarkan data pemantauan untuk meningkatkan kualitas udara. 8. Analisis zonasi kerja. Pemetaan zonasi aktivitas, menganalisis zonasi aktivitas karyawan dalam ruang kerja untuk memahami kebutuhan dan preferensi zona kerja. Penataan ruang berdasarkan aktivitas, menata ulang ruang kerja berdasarkan hasil analisis zonasi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. 9. Peningkatan aksesibilitas. Pemantauan ketersediaan fasilitas, memantau ketersediaan fasilitas dan layanan di berbagai area kantor untuk memastikan aksesibilitas yang optimal. Perbaikan berbasis pemantauan, menerapkan perubahan atau perbaikan berdasarkan hasil pemantauan untuk meningkatkan ketersediaan dan kenyamanan. Pemantauan penggunaan ruang merupakan langkah kritis dalam meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja. Dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait desain dan penataan ruang yang mendukung kebutuhan karyawan serta tujuan bisnis. B. Perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. 1. Analisis hasil evaluasi. Pemahaman data evaluasi, menganalisis secara mendalam hasil dari evaluasi penggunaan ruang, termasuk data penggunaan energi, kehadiran karyawan, dan kinerja ruang kerja. Identifikasi tren dan pola, mengidentifikasi tren atau pola yang muncul dari data evaluasi untuk memahami aspek-aspek yang memerlukan perhatian. 2. Umpan balik karyawan. Evaluasi umpan balik karyawan, mengevaluasi umpan balik karyawan terkait dengan perubahan yang telah diterapkan atau pengalaman mereka dalam ruang kerja. Identifikasi perubahan yang diperlukan, menggunakan umpan balik untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau pijot. 3. Pemeliharaan rutin. Jadwal pemeliharaan berkala, menetapkan jadwal pemeliharaan rutin untuk memastikan kondisi fisik dan teknis ruang kerja tetap optimal. Perbaikan cepat, merespons perbaikan yang diperlukan segera setelah diidentifikasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. 4. Penyempurnaan desain interior. Perubahan tata ruang, mempertimbangkan penyesuaian atau perubahan desain interior berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan. Inovasi dalam penataan ruang, mencari inovasi baru atau tren terkini dalam desain tata ruang yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. 5. Pemantauan kinerja energi. Optimalkan penggunaan energi, mengoptimalkan penggunaan energi berdasarkan pemantauan kinerja energi secara terus-menerus. Implementasi peningkatan energi, menerapkan perbaikan dan peningkatan energi yang dapat mengurangi signifikan. 6. Kemitraan dengan pakar berkelanjutan. Konsultasi dengan ahli berkelanjutan, bermitra dengan konsultan atau ahli berkelanjutan untuk mendapatkan saran dan panduan terkait praktik berkelanjutan. Implementasi strategi berkelanjutan, mengintegrasikan strategi berkelanjutan baru berdasarkan saran ahli untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial. 7. Pengelolaan program daur ulang. Optimalkan program daur ulang, meninjau dan mengoptimalkan program daur ulang dan pengelolaan limbah yang telah diterapkan di kantor. Edukasi dan kesadaran, meningkatkan edukasi dan kesadaran karyawan tentang pentingnya partisipasi aktif dalam program daur ulang. 8. Monitoring kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Pemantauan kesehatan dan kesejahteraan, menggunakan data kesehatan dan kesejahteraan karyawan untuk mengevaluasi dampak desain tata ruang terhadap kesejahteraan mereka. Penyesuaian penyesuaian dalam desain ruang jika diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. 9. Penyempurnaan kebijakan berkelanjutan. Revisi kebijakan, merevisi kebijakan berkelanjutan organisasi berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan dalam praktik dan tren berkelanjutan. Pengembangan kebijakan baru, mengembangkan kebijakan baru yang mendukung komitmen terhadap keberlanjutan dan inovasi dalam ruang kerja. 10. Pengukuran kinerja berkelanjutan. Pemantauan dan pelaporan kinerja, terus memantau dan melaporkan kinerja berkelanjutan dalam berbagai aspek, seperti penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan kesejahteraan karyawan. Pengembangan target berkelanjutan, mengembangkan target berkelanjutan baru berdasarkan pemahaman yang lebih baik terhadap kinerja dan peluang perbaikan.
Pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan adalah langkah penting dalam menjaga agar tata ruang kantor tetap optimal, berdampak kesejahteraan karyawan, dan terus berkontribusi pada praktik berkelanjutan yang lebih luas. C. Umpan balik karyawan dan pengguna. 1. Survei kepuasan karyawan. Rutin mengadakan survei, melakukan survei kepuasan karyawan secara rutin untuk menggali umpan balik terkait dengan lingkungan kerja dan fasilitas yang disediakan. Pertanyaan terkait tata ruang, menyertakan pertanyaan khusus terkait tata ruang, kenyamanan, dan kebutuhan karyawan dalam survei. 2. Forum umpan balik langsung. Pertemuan karyawan, mengadakan pertemuan rutin atau forum terbuka untuk mendengarkan langsung umpan balik karyawan tentang desain tata ruang. Sesi dialog, membuka kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan saran, keluhan, atau ide-ide terkait perbaikan atau perubahan dalam ruang kerja. 3. Sistem pengaduan dan permintaan. Platform pengaduan online, menyediakan platform online atau sistem pengaduan yang mengajukan keluhan atau permintaan perbaikan terkait tata ruang. Respon cepat, memberikan respon cepat terhadap setiap pengaduan atau permintaan untuk memberikan kepercayaan kepada karyawan bahwa masukan mereka dihargai. 4. Sarana pengumpulan ide. Kotak saran dan ide, menempatkan kotak saran atau ide di tempat-tempat strategis untuk mengumpulkan ide dan saran dari karyawan. Penghargaan untuk ide positif, memberikan penghargaan atau insentif bagi ide-ide yang diimplementasikan atau memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan tata ruang. 5. Diskusi fokus kelompok. Diskusi khusus kelompok, mengadakan diskusi fokus kelompok untuk mendalami pandangan karyawan tentang aspek-aspek tertentu dalam desain tata ruang. Keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan berbagai tingkatan karyawan, termasuk pemimpin tim, untuk mendapatkan pandangan yang holistik. 6. Pemantauan aktivitas ruang. Aktivitas ruang, melakukan analisis aktivitas ruang untuk memahami pola penggunaan dan kebutuhan karyawan. Pemantauan area berisiko, memantau area atau fasilitas yang mungkin menjadi titik perhatian atau area berisiko dalam tata ruang. 7. Pelatihan dan edukasi. Sesi pelatihan penggunaan ruang, mengadakan sesi pelatihan atau edukasi untuk karyawan tentang penggunaan efektif dan optimal dari fasilitas dan teknologi di ruang kerja. Pengenalan fitur baru, memberikan pengenalan dan pelatihan saat mengimplementasikan fitur atau perubahan baru dalam tata ruang. 8. Indikator kinerja karyawan. Keterlibatan karyawan, menggunakan indikator kinerja terkait karyawan, seperti tingkat keterlibatan dan produktivitas, untuk menilai dampak desain tata ruang. Hubungan dengan kesejahteraan, menghubungkan umpan balik karyawan dengan data kesejahteraan dan kesehatan untuk memahami korelasi potensial. 9. Tindak lanjut. Rutin memberikan laporan rutin kepada karyawan tentang hasil dari umpan balik yang diberikan dan tindak lanjut yang diambil. Transparan dan terbuka, menjaga transparansi dan keterbukaan dalam menjelaskan perubahan atau perbaikan yang dilakukan berdasarkan umpan balik. 10. Rekomendasi dan penghargaan. Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada karyawan yang memberikan umpan balik berharga atau ide yang menghasilkan perubahan positif. Mendorong partisipasi aktif dan kontribusi karyawan dalam meningkatkan tata ruang dan lingkungan kerja. Melibatkan karyawan dan pengguna secara aktif dalam proses umpan balik memastikan bahwa desain tata ruang tetap relevan, mendukung kenyamanan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Umpan balik yang dihargai dan tindak lanjut yang tepat dapat menciptakan budaya kerja yang responsif dan berorientasi pada karyawan. Baik 8. Studi kasus. A. Suksesnya perusahaan dengan tata ruang yang efisien. Studi kasus, inovasi dan efisiensi di lingkungan kerja PT Harmoni Sejahtera. Latar belakang, PT Harmoni Sejahtera, perusahaan teknologi yang berfokus pada solusi perangkat lunak, telah mencapai sukses yang luar biasa dengan menerapkan tata ruang kantor yang efisien. Mereka menunjukkan bagaimana desain yang cermat dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif pada produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan keberlanjutan bisnis. Langkah-langkah utama yang diambil. 1. Open space yang terencana. PT Harmoni Sejahtera menyusun ruang kerja terbuka dengan perencanaan yang cermat. Mereka mempertimbangkan kebutuhan kolaborasi antar tim dan individu, serta memberikan area kerja bersama yang memfasilitasi pertukaran ide.
2. Teknologi terintegrasi. Mengintegrasikan dalam desain ruang kerja. Sistem otomatisasi untuk pencahayaan, suhu, dan penjadwalan ruang konferensi memberikan kenyamanan dan efisiensi. 3. Fokus pada kesejahteraan karyawan. Memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan karyawan dengan menempatkan area relaksasi, tanaman hias, dan fasilitas kesehatan mental. Ini membantu meningkatkan suasana kerja dan mengurangi stres. 4. Fleksibilitas dalam penataan ruang. Menyediakan ruang yang dapat diatur ulang dan didefinisikan kembali sesuai dengan kebutuhan tim dan proyek. Fleksibilitas ini memberikan adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan dinamis dalam perusahaan. 5. Penggunaan bahan ramah lingkungan. Memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk desain interior dan furnitur kantor. Ini termasuk pemilihan furnitur yang tahan lama dan mudah didaur ulang. 6. Program daur ulang dan pengelolaan limbah. Menerapkan efisien dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. PT Harmoni Sejahtera berkomitmen untuk mengurangi jejak lingkungan dan menciptakan kantor yang ramah lingkungan. 7. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Mengadakan sesi pendidikan dan pelatihan untuk karyawan tentang penggunaan efektif ruang kerja, teknologi yang terintegrasi, dan cara mendukung praktik keberlanjutan. 8. Pemantauan dan evaluasi berkala. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan ruang, kesejahteraan karyawan, dan dampak lingkungan. Hasilnya digunakan untuk membuat perubahan positif dan terus meningkatkan desain tata ruang. Hasil dan dampak. Produktivitas. Desain tata ruang yang mempromosikan kolaborasi dan kesejahteraan karyawan telah menyumbang pada peningkatan produktivitas dan kreativitas di antara tim. Penghargaan dan sertifikasi. PT Harmoni Sejahtera menerima penghargaan dan sertifikasi untuk praktik keberlanjutan mereka. Ini menciptakan citra perusahaan yang positif di mata karyawan dan mitra bisnis. Pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Suksesnya perusahaan dalam mencapai efisiensi tata ruang telah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa investasi dalam desain tata ruang yang efisien dan berkelanjutan dapat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan. Dengan memahami kebutuhan karyawan dan menerapkan praktik berkelanjutan, PT Harmoni Sejahtera telah menciptakan lingkungan kerja yang memicu inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan dampak positif pada berbagai aspek perusahaan. B. Tantangan dan pembelajaran dari kasus gagal. Studi kasus, tantangan dan pembelajaran dari penerapan tata ruang yang gagal di PT Sinergi Mandiri. Latar belakang, PT Sinergi Mandiri, sebuah perusahaan konsultan IT, mengalami tantangan dan kegagalan dalam penerapan tata ruang yang tidak efektif. Beberapa keputusan desain yang kurang tepat mengakibatkan dampak negatif pada produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan citra perusahaan. Tantangan utama. 1. Kurangan karyawan. PT Sinergi Mandiri kurang melakukan konsultasi dengan karyawan dalam perancangan tata ruang. Keputusan desain yang diambil tidak memperhitungkan kebutuhan dan preferensi karyawan. 2. Overemphasis pada ruang terbuka. Penerapan konsep ruang terbuka diambil secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kebisingan dan kurangnya privasi, yang mengganggu konsentrasi karyawan. 3. Kurangnya fleksibilitas. Tata ruang yang statis dan kurang fleksibel membuat sulit untuk menyesuaikan ruang kerja dengan kebutuhan proyek dan tim yang berubah-ubah. 4. Kualitas pencahayaan dan ventilasi yang buruk. Pengabaian terhadap aspek pencahayaan dan ventilasi mengakibatkan ruangan yang kurang nyaman, mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan kinerja mereka. 5. Tidak diperhatikannya keberlanjutan. PT Sinergi Mandiri tidak memberikan perhatian yang cukup pada keberlanjutan dalam desain tata ruang, termasuk pemilihan bahan ramah lingkungan. Pembelajaran dan perbaikan. 1. Partisipasi karyawan dalam desain. Mempelajari dari kegagalan sebelumnya, PT Sinergi Mandiri kini aktif melibatkan karyawan dalam proses perancangan tata ruang. Mereka mengadakan sesi konsultasi dan memperhatikan umpan balik untuk menciptakan ruang yang lebih sesuai dengan kebutuhan karyawan. 2. Penataan ruang yang fleksibel. Menyesuaikan desain ruang agar lebih fleksibel, memungkinkan perubahan dan adaptasi yang cepat sesuai dengan kebutuhan tim dan proyek. 3. Pentingnya kesejahteraan karyawan. Menempatkan fokus yang lebih besar pada kesejahteraan karyawan, termasuk peningkatan pencahayaan alami, ventilasi yang baik,
dan area relaksasi yang mendukung keseimbangan kerja hidup. 4. Kebijakan keberlanjutan. Memperkenalkan kebijakan keberlanjutan yang terintegrasi dalam desain tata ruang. PT Sinergi Mandiri kini mempertimbang dan pemilihan bahan yang lebih ramah lingkungan. 5. Monitoring dan evaluasi berkala. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan ruang dan kepuasan karyawan. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan yang kontinu. 6. Konsultasi dengan ahli desain. Menggandeng ahli desain tata ruang untuk memberikan pandangan profesional dan memastikan bahwa keputusan desain didasarkan pada prinsip-prinsip ergonomi dan keberlanjutan. Hasil pembelajaran. PT Sinergi Mandiri telah berhasil mengambil pembelajaran dari kegagalan sebelumnya dan memperbaiki desain tata ruang mereka. Keterlibatan karyawan, fleksibilitas ruang, perhatian pada kesejahteraan, keberlanjutan, dan pemantauan berkala telah menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Kini, PT Sinergi Mandiri melihat peningkatan dalam produktivitas, kepuasan karyawan, dan citra perusahaan. Pembelajaran dari kegagalan tersebut membantu perusahaan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan desain tata ruang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tren. Bag 9. Kesimpulan. Pentingnya tata ruang kantor yang terencana. Tata ruang kantor yang terencana dengan baik memiliki dampak besar pada produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan keseluruhan kinerja perusahaan. Beberapa poin penting dapat diambil sebagai kesimpulan. 1. Efisiensi operasional. Tata ruang yang terencana dengan baik membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Penempatan peralatan dan fasilitas secara strategis mengoptimalkan aliran kerja dan kolaborasi antar tim. 2. Pengaruh pada produktivitas. Desain tata ruang yang mendukung kebutuhan karyawan dan mempromosikan kolaborasi dapat meningkatkan produktivitas. Ruang yang dirancang ergonomis memberikan kenyamanan dan mendukung kinerja optimal. 3. Budaya perusahaan. Tata ruang kantor mencerminkan budaya kerja perusahaan dan menciptakan identitas perusahaan yang kuat. Desain interior yang mencocokkan nilai dan budaya perusahaan dapat memperkuat ikatan antara karyawan dan organisasi. 4. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Desain tata ruang yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas mendukung perubahan dinamis dalam kebutuhan bisnis. Ruang yang dapat diatur ulang memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. 5. Teknologi dan keberlanjutan. Integrasi teknologi dalam tata ruang kantor memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, memperhatikan keberlanjutan dalam pemilihan bahan dan pengelolaan limbah mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. 6. Kesejahteraan karyawan. Desain tata ruang yang memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan pencahayaan yang baik, ventilasi area relaksasi dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan karyawan. 7. Pencitraan dan citra perusahaan. Tata ruang kantor yang dirancang dengan estetika yang baik, mencakup branding perusahaan, dapat meningkatkan pencitraan dan citra perusahaan di mata karyawan dan mitra bisnis. 8. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Penting untuk terus memantau penggunaan ruang, mendengarkan umpan balik karyawan, dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa desain tata ruang tetap relevan dan mendukung tujuan perusahaan. Dengan memahami pentingnya tata ruang kantor yang terencana, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi pertumbuhan, kolaborasi, dan kesejahteraan, menciptakan dasar yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. B. Dampak positif pada kesejahteraan karyawan. Tata ruang kantor yang terencana dengan baik tidak hanya memengaruhi aspek operasional dan produktivitas, tetapi juga memberikan dampak kesejahteraan karyawan. Berikut adalah beberapa kesimpulan terkait dampak positif pada kesejahteraan karyawan. 1. Kenyamanan dan ergonomi. Desain tata ruang yang memperhatikan kenyamanan dan prinsip ergonomi memberikan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan fisik dan kenyamanan karyawan. Meja dan kursi yang dirancang dengan baik serta penempatan peralatan yang ergonomis dapat mengurangi risiko cedera dan ketidaknyamanan. 2. Pencahayaan dan ventilasi yang baik. Ruang kantor dengan pencahayaan alami yang memadai dan sistem ventilasi yang baik menciptakan lingkungan yang menyehatkan. Ini tidak hanya meningkatkan fokus dan produktivitas, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan mental karyawan.
3. Area relaksasi dan ruang bersama. Penyediaan area relaksasi dan ruang bersama memberikan tempat bagi karyawan untuk istirahat sejenak, berinteraksi dengan rekan kerja, atau merilekskan pikiran. Hal ini mendukung kesejahteraan menciptakan atmosfer kerja yang lebih santai. 4. Fleksibilitas dan kebebasan dalam bekerja. Tata ruang kantor yang memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada karyawan dalam menata ruang kerja mereka dapat meningkatkan rasa kontrol dan kepuasan pribadi. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup kerja yang seimbang. 5. Inisiatif kesehatan dan kebugaran, menyediakan fasilitas atau inisiatif kesehatan dan kebugaran, seperti ruang olahraga atau program kesehatan, dapat memberikan dukungan tambahan untuk kesejahteraan karyawan. Karyawan yang sehat secara fisik dan mental cenderung lebih produktif dan bahagia. 6. Keterlibatan dan partisipasi, melibatkan karyawan dalam proses perancangan tata ruang dan mendengarkan aspirasi mereka menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. 7. Pentingnya privasi, meskipun ruang terbuka mendorong kolaborasi, penting atau opsi privasi bagi karyawan yang membutuhkannya. Keberadaan ruang pribadi atau ruang konsentrasi dapat mendukung kesejahteraan karyawan yang lebih introvert. 8. Pengenalan alam dan hijau, menambahkan elemen alam, seperti tanaman hias atau pemandangan alam, dapat menciptakan lingkungan yang menenangkan dan mengurangi tingkat stres karyawan. Penggunaan elemen hijau juga mendukung konsep keberlanjutan. 9. Fleksibilitas waktu dan tempat kerja, memberikan fleksibilitas dalam waktu dan tempat kerja, seperti kebijakan kerja jarak jauh atau jam kerja yang fleksibel, dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. 10. Kesejahteraan psikologis, desain tata ruang yang mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, seperti warna dan penataan ruang, dapat memengaruhi suasana hati dan emosi karyawan secara positif, menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif secara keseluruhan. Dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan dalam perancangan tata ruang, perusahaan tidak hanya mendukung produktivitas yang optimal, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang seimbang dan berfokus pada keseimbangan hidup kerja yang positif. C. Rekomendasi untuk meningkatkan tata ruang kantor. Meningkatkan tata ruang kantor memerlukan perencanaan yang cermat dan implementasi strategis. Berikut adalah sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan tata ruang kantor. 1. Konsultasi karyawan. Libatkan karyawan dalam proses perancangan tata ruang. Melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan akan memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dan preferensi mereka. 2. Audit kesejahteraan karyawan. Lakukan audit kesejahteraan karyawan untuk menilai kebutuhan fisik dan mental mereka. Ini dapat mencakup survei, wawancara, atau pemantauan lingkungan kerja. 3. Fleksibilitas ruang. Desain ruang yang fleksibel untuk mendukung berbagai tugas dan tim. Gunakan furnitur yang dapat diatur ulang dan ruang yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan. 4. Pencahayaan dan ventilasi. Pastikan pencahayaan alami yang memadai dan sistem ventilasi yang baik. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan tetapi juga meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. 5. Zonasi yang baik. Pahami kebutuhan tugas dan fungsi berbeda, dan tentukan zonasi yang sesuai. Ruang terbuka untuk kolaborasi, area privasi untuk fokus, dan ruang bersama untuk istirahat dapat diintegrasikan dengan baik. 6. Teknologi yang terintegrasi. Pastikan integrasi yang efektif dari teknologi dalam tata ruang kantor. Sistem otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kenyamanan bagi karyawan. 7. Keberlanjutan lingkungan. Fokus pada keberlanjutan dengan lingkungan, mengelola limbah dengan bijaksana, dan mempertimbangkan efisiensi energi. Ini mendukung tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. 8. Penghargaan identitas perusahaan. Refleksikan identitas perusahaan dalam desain tata ruang. Gunakan elemen branding, warna, dan desain interior untuk menciptakan atmosfer yang konsisten dengan budaya perusahaan. 9. Berikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan efektif ruang kerja dan teknologi yang ada. Ini dapat meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan optimal dari fasilitas yang disediakan. 10. Sistem umpan balik terstruktur. Tetapkan sistem umpan balik terstruktur untuk terus memantau penggunaan ruang dan mendengarkan kebutuhan karyawan.
Umpan balik yang diterima dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. 11. Pertimbangkan kesejahteraan psikologis. Selain aspek fisik, pertimbangkan juga kesejahteraan psikologis. Warna, penataan ruang, dan elemen estetika dapat memengaruhi suasana hati dan keadaan emosional karyawan. 12. Fasilitas kesehatan dan kebugaran. Pertimbangkan untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan kebugaran, seperti ruang olahraga atau program kesehatan, untuk mendukung kesejahteraan fisik karyawan. 13. Evaluasi berkelanjutan. Lakukan evaluasi berkala terhadap tata ruang kantor untuk memastikan bahwa desain tetap relevan dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Menerapkan rekomendasi ini dapat membantu meningkatkan tata ruang kantor, menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.